Gini loh Gus, karena masalahnya Allah ada keturunan-keturunan Ishak. Itulah, jangan buat standar sendiri. Loh, Karena bukan begini itu. bro, Itu standar kalau kamu Al-Quran loh nggak mau Gus. sama Al-Quran, contoh nih, saya mengatakan tidak ada pencatatan bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Tidak ada dalam Al-Quran. Terus masalahnya buat kamu apa? Kalau saya kembalikan nih, buang semua perkataan orang-orang dalam Bible, sebutkan keturunan Yesus sampai Ishak. Ada nggak perjanjian baru atau perjanjian lama? Bukan dari perkataan orang, murni perkataan dari Bapa Allah, sama-sama perkataan Ini- firman. Gimana? Ini masalahnya gini loh Gus. Kalau seseorang Duh, mengklaim, gini, kalau seseorang mengklaim, maka itu dipertanyakan. Kalau seseorang nggak mengklaim, nggak usah dipertanyakan. Nah, bedanya begini bro, kalau Al-Quran itu lebih fokus kepada ajaran, dan kalau mau Anda gak terima terserah. Tapi kalau saya kembalikan standar itu, Anda juga gak akan bisa jawab. Contoh, ini ya, kalau kita bawa seperti ini, silsilah Yesus misalnya. Ya. Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, Al-Quran nggak pernah seperti ini. Kira-kira dan menurut anggapan orang nggak ada di Al-Quran kayak gini, bro. Ada di Quran begitu ada. Ada nggak? Mas, Ada kata kira-kira sebutkan dalam ayat di Al-Quran. dalam Al-Quran bahwa ketika membahas keturunan ini adalah anggapan orang yang kira-kira. Ada Kata nggak? kira-kira ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira Ada menurut nggak? Al-Quran? Menyebutkan keturunan ya itu hanya Nah, sekarang Gus Wafi sudah kata kira-kira ada loh dalam Quran. masalah keturunan bro yang saya bahas kan kita bahas Masalah keturunan keturunan. Gimana? sekarang. Tadi saya katanya tanya, ini kira-kira kan anggapan orang ya, anggapan orang kata Lukas. di Quran Siapa juga ada orang? anggapan orang. Masalah keturunan ada. Loh, katanya anggapan Iya, orang. Ada nggak apa Kalau anggapan orang ya seperti ini ada masuk di dalam Quran. Nah, Al-Quran nggak Poinnya- pernah ngeklaim kayak gini, Dis. Coba saya tanya, siapa orangnya ini? Kan Lukas bilang anggapan orang. Orangnya siapa ini? Nah, ini pertanyaan yang salah, Gus. Lu pertanyaan salah. Kalau Giliran kalau kamu buat nggak bisa pertanyaan jawab, bukan begitu pertanyaannya caranya. salah. Gini. Begini, Gus, ya begini. Panik, Gini. Kata orang, siapakah aku ini? Nah, poin Yesus itu bukan siapa orang-orang itu namanya Udin, Joko, Tony, bukan begitu, Gus. Nah, seperti ketika Lukas mengatakan, menurut anggapan orang, poinnya Lukas itu bukan ini orang-orang ini namanya Udin, Joko, bukan itu. Kita kalau diskusi kayak begini ya repot kita, Gus. Nggak akademis Sama. lagi. Sama, Bro. Nah, kita tapi- kalau diskusi menggunakan standar Anda minta Enggak, hal saya justru tertulis, gini loh Gus, itu saya susah. justru menggunakan standar Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengatakan bahwa Allah berfirman kepada keturunan-keturunan dari Ishak. Buktinya Allah berfirman kepada anaknya Ishak, yaitu Yakub. Betul nggak? Mana standar Al-Quran mengatakan juga harus tertulis keturunan Ismail? Kan nggak ada. Apakah semua keturunan Nabi disebutkan? Kan enggak. Bukan, gini loh Gus, gini. Oke, gini aja lah poinnya lah. Anda setuju nggak bahwa Al-Quran memutuskan keturunan Ismail? Tidak mencatat keturunan Ismail. Setuju nggak? Memang nggak mencatat memang. Nah, ada apa? Ada apa? Ya kenapa, Bro? Nah, ini yang Muslim tidak ketahui karena Bro, Tuhan tidak. Sebentar, ya. Gus, sebentar. Ini saya Kasih masukkan tahu. dulu poin Nih, saya. Maksudnya begini. Kamu kan mau Bukan, men-framing poinnya seolah-olah gini. Bahwa poinnya gini. adalah bahwa Tuhan tidak menjanjikan keselamatan itu datang dari keturunan Ismail. Wah, nada seperti itu. Oke, Itu kan kalau framingan begitu kamu sebutkan itu. sebutkan Mana nabi ada. yang Allah berfirman kepadanya dari garis keturunan Ismail. Siapa namanya? Tunggu dulu. Saya ambil Quran nih. Nih, coba sekarang. silakan. Nih ya. Ini loh tujuan Allah menceritakan orang-orang yang ada dalam Al-Quran. Nih. Ya. Ini surah. Coba buka sampean surah Hud ayat 120. Takut saya dikira ngarang. Surah Hud ayat 120. Bentar. Hud 120 ya. Hud. Kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Biar nggak ini santai-santai aja. Hud 120. Sambil teman-teman juga tiduran, bagi yang udah ngantuk juga nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift ya.
Hud 120 saya bacakan di sini bahasa Indonesianya. Ya. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Oke, saya terjemah pelan-pelan ya, sesuai dengan terjemahan yang kamu baca. Silakan. Wakullan dan seluruh nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad. Berarti Allah sedang menceritakan kepada Nabi Muhammad ini, antara Allah dan Nabi Muhammad. Nakusu kami ceritakan alaika kepadamu Muhammad min amba'ir rusul, dari rasul-rasul terdahulu, yang tujuannya manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Dengan cerita itu akan meneguhkan hati Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya tanya, dari keturunan siapakah para nabi banyak dilahirkan? Kan Nabi Ishak tuh. Betul. Berarti wajar kalau Al-Quran menceritakan banyak dari keturunan Nabi Ishak. Karena tujuan Allah, ini ya, tujuan Allah apa? Menceritakan cerita Nabi terdahulu. Dan Nabi terdahulu rata-rata dari keturunan Nabi Ishak. Maka pantas Allah ceritakan. Kenapa Nabi Muhammad tidak diceritakan? Karena konteksnya Al-Quran langsung ngomong kepada Nabi Muhammad. Bro. Baik. Gitu loh. Ini Allah langsung cerita. Masa Nabi Muhammad diceritakan tentang Nabi Muhammad? Kan gak fair gitu loh. Baik. Saya tanggapi Gus ya. Oke, paham. Saya tanggapi. Gus. Gitu Kita ngobrol santai nih Gus. Gini, Anda kan saya anggap orang yang ya sedikit ngerti Al-Quran lah ketimbang muslim-muslim yang lain. Gini Gus, kita tahu kan bahwa Muhammad itu kan orang Arab. Dan ya, orang Arab orang Madura ini siapa? Dan orang Arab ini dia nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Taurat, kemudian nggak pernah baca, dia nggak pernah tahu lah bahwa ada Musa, ada Isa, ada Daud. Mereka kan nggak pernah tahu itu, karena itu kan hanya ada dalam kitab sucinya orang Yahudi dan Nasrani, betul nggak? Oke. Nah, bagaimana mungkin Allah berfirman kepada Muhammad, dan ingatlah ketika Isa berkata, loh, harusnya ini secara logis waktu saya baca, kan umat muslim kan mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Muhammad. Harusnya Muhammad bingung dong. Ingatlah ketika Isa berkata. Ngapain saya disuruh-suruh ingat Isa pernah berkata?